Pameran laptop 16 inch makin kesini makin rame. Jujur memang layar 16 inch tuh asik banget untuk diajak kerja. Dan untungnya laptop 16 inch ini gak sekedar gedein layar aja, tapi laptop ini juga gunain konsep 2-in-1 dengan color gamut yang luas juga. Dan baterainya juga cukup awet, bisa low TI juga karena punya TOPS yang cukup besar. Dan bonus gedenya lagi bisa gaming dan power CPU-nya ini bisa sampai 70 watt. Gokil. Dan layarnya 165 Hz. Dan perlu diingat ini bukan laptop gaming, tapi lebih dituju untuk content creator dan bisa se-powerful itu CPU di laptop ini. Bahkan bisa gue bilang CPU paling kencang dari semua laptop yang pakai Ryzen AI 9 365. Gokil. Dari desain laptop ini sangat elegan dan profesional. Buat orang yang kerja di industri kreatif atau kantoran, cakep, gak ada komplain sama sekali gua. Bodinya ramping, dibawa kemana-mana juga gampang, bobotnya sih 2,1 kg. Untuk laptop 16 inch masih terbilang normal, cuman kalau buat dipakai gambar di mode tablet, ya pasti jadinya agak berat juga. Bahan bodinya full metal dengan finishing yang halus dan gak mudah kotor, tapi gampang ninggalin fingerprint. Ngomongin fingerprint, laptop ini juga ada fingerprint. Posisi sensornya itu ada di sisi kanan palm rest dengan warna yang agak nyaru. Jadi lebih clean dan gak ngerusak desain dari laptop ini sendiri. Karena bawa konsep convertible, hinge-nya juga bisa diputar sampai 360 derajat. Tapi masih sempet-sempetnya MSI memberikan desain ergo lift. Jadi kalau di laptop mode, laptop ini bisa dapetin airflow yang lebih banyak, jadinya suhunya bisa lebih adem. Keyboardnya sendiri itu udah full size, key travel dan jarak key-nya juga enak pas di tangan. Jadi adaptasinya itu cepet banget. Ada backlightnya juga dengan desain yang cakep, jadi keycaps-nya kelihatan kayak terbang gitu, padahal enggak. Cuman bagian numpad-nya ini agak disunat sedikit. Untuk ukuran keycaps-nya sendiri dibuat lebih kecil daripada yang lainnya. Terakhir, ada list chrome di bagian touchpad-nya yang membuat kesan premium laptop ini bertambah. Sayangnya panel layar di laptop ini belum menggunakan OLED. Mungkin menggunakan OLED di 16 inch jauh lebih mahal mungkin. Tapi nggak apa-apa, panel laptop ini menggunakan panel IPS level touchscreen dengan resolusi 2560x1600 pixel 165 Hz. Tapi seenggak-enggaknya di laptop ini juga sudah diberikan stylus. Mungkin kita bisa ambil positifnya aja, pakai panel IPS punya umur yang jauh lebih panjang daripada panel OLED. Toh color gamut di laptop ini juga udah cukup luas sampai 100% DCI P3. Untuk brightness maksimumnya sendiri ada di 400 nit. Jadi di laptop ini mau coret-coret atau mau jadi ilustrator itu bisa banget, mau edit gambar bisa juga, color gambutnya tuh luas, mau gaming juga bisa banget karena refresh rate-nya 165 Hz. Laptop lain masih cari aman di 60 Hz, paling tinggi juga di 120 Hz. Anyway, buat charging stylusnya masih menggunakan Type-C. Ya udahlah ya, memang semuanya pada gitu. Kayaknya susah banget buat jadi wireless charging. Gua nggak tahu problemnya apa di brand-brand laptop ini. Soal konektivitas di era modern kayak gini, kayaknya kita cuma butuh USB Type-C full function. Nah, di laptop ini udah sesuai ekspektasi gua. Di sini kita dikasih 2 USB 4 Type-C yang support charging data ataupun display, tapi masih juga diberikan satu USB 3.2 Gen 2 Type-A. Selain itu, ada satu HDMI 2.1 dan micro SD card reader. Nah, karena ada micro SD card reader, content creator pasti kepake banget untuk card readernya. Untuk konektivitas wireless sendiri udah mentok, paling bagus pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Ini sih udah komplit banget. Kalau masih kurang ya tinggal beli dongle aja terus colok di port Type-C 4.0-nya. Langsung kelar satu masalah hidup. Kameranya cakep, jarang-jarang nih laptop MSI punya kamera cakep. Semoga kedepannya kayak gini terus ya MSI. Kameranya sudah Full HD support HDR, ada infrared juga untuk security Windows-nya dan punya 3D Noise Reduction Plus. Fitur ini bikin noise gambar tuh jadi minim banget, walaupun dipakai di tempat yang low light. Kalau dipakai di setup studio sih jadinya cakep, pakai banget. Warnanya bagus, detailnya dapet dan terang. Kameranya juga sudah support Microsoft Studio Effect yang dikerjakan sama NPU-nya. Jadi efek blur, auto framing, eye contact, gak makan baterai yang gede. Untuk mikrofonnya sendiri juga cakep. Kita bisa manfaatin AI Zone di aplikasi MSI Center dan aktifin AI Noise Cancellation Pro.
Sekarang mari kita bahas performa dari MSI Summit A16 AI Plus ini. Laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen AI 9 365 yang memiliki 4 core Zen 5 dan 6 core Zen 5C. Jadi totalnya itu ada 20 thread. Base clocknya sendiri gak tinggi-tinggi banget, cuman 2 GHz aja, tapi turbonya sampai 5 GHz. Dan gokilnya lagi, laptop ini bisa deliver 70 watt untuk CPU-nya. Jadi buat berbagai kegiatan sih jaminan kenceng harusnya. RAM-nya juga gede banget untuk laptop kerja atau content creation, 32 GB LPDDR5X dan kecepatan 7500 MB transfer per second. Untuk storage-nya cukup gede juga, 1 TB NVMe SSD dari Samsung dengan kecepatan sampai 6900 MB per second. Buat gua sih kapasitas dan performanya udah puas banget. Untuk performa CPU-nya sendiri, gua acungin 2 jempol. Kalau ada 10 jempol, gua kasih semua. Performa prosesornya itu gak ada lawan kalau diadu sama laptop lain dengan CPU yang sama. Ini paling kenceng. Kerennya juga suhu maksimalnya itu gak sampai 90 derajat. Saat disiksa pakai Cinebench R23 10 kali berturut-turut, laptop ini bisa stabil sampai 98%. Kenceng parah. Integrated Graphic AMD Radeon 880M-nya juga cukup memumpuni. Bukan cuma buat kerja atau desain aja atau playing video resolusi tinggi aja, tapi juga untuk gaming kompetitif maupun AAA tetap cakep. Untuk sintetik performanya sesuai ekspektasi dan memuaskan. Lagi-lagi bantai kompetitornya di pengujian 3D Mark. Untuk gaming kompetitif sama memuaskannya. Bisa hampir 200 FPS average di game Valorant. Untuk game lainnya bisa tembus di atas 100 FPS. Yang asik nih, kalian juga bisa main game AAA super berat kayak Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong atau Horizon Forbidden West. Gue coba mainkan Cyberpunk 2077, bisa main di resolusi native, setting medium, upscale dan dapat 30-an FPS. Kalau mau lebih tinggi lagi, saran gua jangan turunin ke low, tapi turunin aja resolusinya ke Full HD. Soalnya game-game Full HD di layar 16 inch masih nyaman pakai banget dan kalian akan dapat 50-an FPS. Untuk Black Myth Wukong juga bisa lancar jaya di resolusi native-nya dengan upscale di setting medium dan dapat 40-an FPS. Nah, kalau Horizon Forbidden West ini sih cukup berat. Game ini playable tapi gua nggak bisa bilang nyaman banget karena gue pakai setting low, full HD, upscale cuma dapat di 20-an FPS. Emang laptop ini sih berat banget, kayaknya nggak layak juga dicobain di laptop ini. Dan ini bukan laptop gaming. Yang gokilnya sih di game Forza Horizon 5, Spider-Man Miles Morales, kedua game bisa jalan di atas 30 FPS di resolusi native upscale dan settingannya di high. Sempet gue mikir kita ini kayak beli laptop kerja tapi bonus PS5. Yang selalu gue salut dari AMD adalah performa saat plug-in dan on baterainya selalu memuaskan. Bisa dibilang tuh hampir sama. Buktinya performa gaming di 3D Mark cuman berkurang 3% aja. Sementara raw performance prosesornya maksimal turun hanya 16%. Ini artinya tanpa charger pun performanya tetap ngacir. Sekarang kita tes ke arah pengguna laptop ini. Ya karena tujuannya kan emang buat laptop kerja, bukan laptop gaming. Gue coba editing foto pakai Photoshop atau Lightroom. Itu aman banget, gak ketemu lag. Editing video ringan pakai CapCut juga aman banget. Tapi kalau sudah masuk ke rendering kelas berat kayak video 4K atau 3D, baru deh mulai terasa agak berat. Tapi jangan khawatir, hasilnya itu masih bisa buat happy walaupun harus bersabar sedikit. Rendering video 4K di Premiere bisa selesai dalam waktu 3 menit 9 detik. Rendering Full HD cuma butuh waktu 2 menit lebih dikit. Kalau rendering 3D di Blender, rendering BMW bisa selesai dalam waktu 2 menit 9 detik di CPU dan 2 menit 10 detik di GPU. Kalau rendering di CPU, AMD lebih kenceng dari Intel. Tapi salah satu fitur yang paling menarik adalah teknologi AI di laptop ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk efek kamera atau noise cancelling lewat AI itu udah rapih banget. Gue coba pakai Muse versi 232 yang paling terbaru ya. Nah di sini bisa generate gambar gak sampai 2 detik. NPU-nya ini juga kepake untuk upscale gambarnya jadi lebih besar. Jadi kalian bisa generate gambar pakai CPU dan GPU di resolusi rendah dengan waktu yang singkat. Setelah itu kalian bisa upscale pakai AMD XDNA kalau mau resolusinya lebih besar lagi. Tapi jangan bandingkan sama Stable Diffusion lain karena Muse ini highly optimized untuk AMD. Tapi kita coba juga dengan Prokion Benchmark AI Image Generation dan hasilnya laptop ini bisa generate gambar dalam waktu 27 detik aja. Masih impresif lah hasilnya untuk ukuran laptop. Tapi dengan performa yang cukup kencang di laptop kerja,
Tentu ada kekurangannya. Di bagian WSD-nya ini tembus sampai 50-an derajat saat dihajar gaming. Padahal suhu CPU-nya itu nggak sampai 100 derajat, tapi surface-nya itu cukup panas. Tapi untuk mengatasinya, kalian bisa pakai keyboard eksternal yang lebih cakep ketika kalian mau hajar performa dari laptop ini. Ingat, sekali lagi, laptop ini bukan laptop gaming. Untuk baterainya sendiri badak 85 Wh, makanya wajar jika laptop ini bisa deliver power gede ke CPU-nya. Saat kita tes dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test, laptop ini mampu bertahan sampai 9 jam 35 menit. Bukan yang terbaik, tapi untuk ukuran laptop 16 inch dengan performa yang kenceng, udah cakep banget untuk di tahun 2024 ini. Chargernya sendiri menggunakan Type-C 100W yang ukurannya lumayan kecil. Jadi kalau diajak keluar itu gak buat ribet sama sekali. Mau lebih simpel ya bisa beli aftermarket kayak Energy atau yang lainnya. Dari semua data MSI Summit A16 AI Plus ini emang bener laptop convertible paling powerful yang cocok buat para pekerja kreatif ya ini. Alasannya karena layarnya ini sudah IPS dengan color gamut yang cukup luas, touchscreen dan support stylus juga. Form factor convertible-nya juga bikin para ilustrator dan komikus bisa gambar sambil jalan-jalan cari inspirasi. Boring? Ya tinggal main game juga. Performanya juga udah mumpuni juga kan. Bodinya yang ramping dan gak terlalu bongsor, enak dibawa kemana-mana. Paling catatannya ya ada di suhu surface-nya. Kalau kalian mau siksa habis-habisan laptopnya, siapin keyboard eksternal atau pakai cooling pad kalau lagi gaming. Untuk harganya sendiri di 27 jutaan. Mahal. Ya setuju sih kalau carinya laptop kerja office aja. Cuman kalau cari laptop yang banyak fungsi dengan layar besar tapi compact dan kenceng, ya ini worth it banget. Coba menurut kalian gimana? Apakah laptop ini sudah cukup worth it? Apakah masih kemahalan? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.